Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu barokah selalu dan tetap dalam lindungannya. Pada video kali ini akan mencoba mereview atau menjelaskan satu persatu alat untuk penyambungan kabel fiber optik, pemasangan pas konektor dan lain-lain. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama ada drop kabel stripper. Bentuknya seperti ini, dan ada tombol di depan. Nanti caranya seperti ini, dan ini ada pengukurannya atau meter. Biasanya full sampai sini atau dijeda satu garis atau satu strip. Oke, lebih jelasnya ada di sini. Drop kabel stripper. Drop kabel stripper adalah alat untuk mengupas kulit luar serat kabel fiber optik berlapis dan memiliki lubang rahang pengupasan yang akurat, dilengkapi meter potongan kulit kabel. Lanjut yang kedua, di sini ada Miller stripper. Bentuknya seperti ini, dan ini ada kunciannya atau lock, bisa dibuka caranya seperti ini. Ini untuk menguncinya tinggal didorong seperti ini, kurang lebihnya seperti ini, dan ada dua lubang, ada depan dan belakang. Ini lubang yang terkecil, ini kalau ditutup rapat itu biasanya untuk mengupas serat kabel fiber optik. Lanjut ke sebelahnya, Miller stripper. Miller stripper adalah alat untuk mengupas serat fiber optik berlapis dan memiliki lubang kurang lebih 0,14 mm dan rahang pengupasan yang akurat, memastikan tindakan pengupasan yang bersih dan mulus. Lanjut video yang ketiga atau alat yang ketiga, di sini ada cleaver. Bentuknya seperti ini, penampakannya seperti ini. Cleaver ini adalah alat untuk memotong serat fiber optik. Caranya didorong seperti ini. Cara membukanya tinggal tarik ke atas seperti ini. Setelah kebuka, dalamnya seperti ini, dan ini ada kunciannya untuk kabelnya ya, dan ada ukurannya, disesuaikan dengan pas konektor, dan ada potongan pisau ya untuk memotong serat fiber optik. Kalau sudah kita kunci, tutup dan dorong, maka akan terpotong serat fiber optiknya. Kurang lebihnya seperti itu, dan penjelasannya ada di video ini. Oke, cleaver bentuknya seperti ini. Cleaver adalah sebuah alat untuk membuat potongan ujung fiber yang hampir sempurna, sama seperti menggunakan alat memotong kaca, roda atau bilah. Pisau pemotong fiber membuat potongan yang sangat kecil pada fiber terlebih dahulu. Kemudian fiber ditekan pada potongan kecil untuk memaksanya putus pada sudut 90 derajat dan memperlihatkan cahaya yang fokus atau lurus. Itu untuk sempurnanya. Oke, lanjut video yang keempat. Di sini ada OPM, Optical Power Meter. Ada 6 tombol, ini tampak di depannya seperti ini. Ada power, auto, dan ada untuk dB, ada light, mengubah dB dan lain-lain. Ini saya contohkan untuk powernya saja. Untuk menyalakan tinggal tekan seperti ini. Ini sudah nyala. Ini 0000 low karena belum ada fiber optiknya ya, atau kabel serat fiber optiknya. Light, lampu untuk penerangan pada kita kerja pada saat malam hari, pada gelap gulita, malah tombol ini kita tekan maka ada lampunya. Cara mematikannya atau off-nya tinggal tekan seperti ini, maka mati dengan sendirinya. Tadi tampilan depan, sekarang tampilan belakang. Di sini ada penguncian, lock untuk kaki atau penyangga OPM, dan di bawahnya di sini juga ada kuncian untuk baterai. Ada 3 baterai dengan ukuran A2 atau sejenis batu baterai jam dinding.
A2, karena ada baterai itu A2 dan A3. Kalau yang A3 itu kecil, biasanya untuk remote yang berwarna sekarang. Oke, jelasnya di sini. Optical power meter. Optical power meter yang lebih dikenal dengan OPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan dalam sinyal optik. Istilah ini biasanya mengacu pada perangkat untuk menguji daya rata-rata dalam sistem serat optik. Oke, lanjutkan video selanjutnya, yaitu ada botol penyimpanan alkohol. Sebenarnya seperti ini, ada dratnya untuk mengisi cairan alkohol. Cara membukanya sebelah kiri dan cara menutupnya sebelah kanan. Ada penutupnya, kita buka di sini, dan di sini ada lubang untuk alkoholnya, tinggal ditekan saja ke bawah. Jangan lupa buka kunciannya, untuk buka kunciannya ke kanan. Nah, seperti ini. Untuk menutupnya biar alkoholnya lama tidak hilang, kena angin ke kiri, maka tidak akan kena angin atau ketekan seperti ini. Gelasnya di sini. Selanjutnya ada dispenser alkohol. Dispenser alkohol adalah tempat atau botol penyimpanan cairan alkohol dirancang bisa membuka dan menutup, untuk menutup putar kiri dan untuk membuka putar ke kanan. Fungsi cairan alkohol adalah untuk mensterilkan atau membersihkan sisa kupasan serat fiber optik. Yang terakhir adalah visual foul locator, yang lebih dikenal adalah center laser. Ada 3 tombol yang berwarna biru, atas, tengah, dan bawah. Atas menyala, tengah mati, bawah menyala. Diisi dengan 2 baterai dengan tipe baterai AA, sama seperti tadi. Baterai AA standar dengan yang biasa di baterai jam dinding. Kalau yang A3 itu baterai yang untuk remote lebih kecil dari ini, karena tipe baterai itu macam-macam, tapi kebanyakan yang dipakai adalah tipe AA dan tipe A3. Ada penutup laser atau penutup optiknya. Sinarnya di sini, ini ada lubang kecil. Ini nanti akan saya praktekkan atau saya nyalakan seperti apa nyalanya. Oke, kita coba tarik ke bawah, maka nyalanya seperti ini, berkedip terus, tidak ada hentinya. Ini kalau ditarik ke bawah. Ini untuk tengah, untuk off atau mematikan laser ini. Dan untuk ke atasnya diam seperti ini, dia nyala terus atau nyala terus seperti ini, tidak berkedip seperti tadi. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini terang sekali, jangan sampai kena mata, berbahaya. Yang tengah mati seperti ini, dan yang belakang tadi berkedip. Ini juga sangat terang sekali, jangan sampai kena mata, hati-hati. Jangan lupa sebelum ditutup kita matikan posisi di tengah, biar baterai awet atau lasernya juga awet. Penjelasannya visual foul locator. Visual foul locator VFL, atau yang lebih dikenal dengan center laser, biasanya menggunakan sumber cahaya laser merah berwarna merah, kurang lebih 635 sampai 650 nm. Daya kekuatan optik lasernya biasanya kurang lebih 1 nW. Fungsi dari VFL digunakan untuk mengecek kabel fiber optik atau untuk pemasangan pas konektor, itu untuk teknisi RT RW. Tidak punya splicer kan. Nah, di sini saya mau sharing bagaimana cara saya memasang fast connector. Di samping saya sudah ada kabel fiber optik drop core. Ini ada 2. Yang satu ini 1 core 3 seling. Ini merek global, hashtag ora global ora budal. Yang ini infinity wire FTTH, ini 4 core.
Nanti yang kita akan belajar dulu yaitu yang 1 core 3 seling ya. Sebenarnya seling berapapun sama aja, yang penting 1 core. Nanti kita akan belajar yang 1 core. Kemudian untuk fast connectornya sendiri, sebenarnya fast connector itu ada 2 jenis umumnya. Yang pertama jenis jepit, yang kedua jenis buaya. Dua-duanya sama fungsinya. Yang perbedaannya adalah di cara mengunci kabel drop core fiber optiknya saja. Jadi kalau yang jepit ini nanti itu dia tuh dijepit kabel drop core-nya. Kalau yang di buaya dia juga dijepit, tapi lebih cepatnya mencapit gini dia. Nanti kita akan belajar yang dua-duanya. Silakan nanti dipilih yang paling gampang atau yang paling Anda suka yang mana. Nah, untuk konektor sendiri jenisnya kan ada banyak. Ada APC, ada UPC, ada single mode. Nanti kita tidak akan belajar di video ini, itu di video yang lain. Nanti Anda tambah bingung, malah ini kita khusus untuk memasang fast connector saja. Yang umum biasanya digunakan yaitu yang SC UPC, yang dasnya warnanya biru. Umumnya kita pakai yang itu. Dan kemudian untuk memasang fast connector, kalau Anda mau bermain fiber optik lah ya, itu jenengan harus punya yang namanya fiber optic toolkit. Biasanya kita bisa beli paketan, ada nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah ya. Biasanya kalau kita beli sudah paketan, bentuknya tas seperti ini. Terus kemudian di dalamnya isinya itu ada yang pertama optical power meter atau OPM. Ini fungsinya untuk membaca redaman yang ada di dalam kabel fiber optik. Ada tang potong atau tang stripper, kemudian ada stripper untuk mengupas cladding fiber optiknya. Kemudian ada laser fiber optik dan kemudian kita dapat cleaver. Cleaver ini fungsinya untuk memotong core fiber optiknya ya. Ini cleavernya. Dan terus yang terakhir biasanya akan disertakan botol yang fungsinya biasanya untuk menampung alkohol. Jadi nanti untuk membersihkan core fiber optiknya itu pakai alkohol. Alkohol luka ya. Alkohol luka. Tidak kawa-kawa, tidak anggur merah. Juwoto sih gue. Aku waconanku Riyadus Sholihin, Tafsir Jalalain, Fathul Qorib. Gak mungkin aku membersihkan kabel fiber optik dengan kawa-kawa. Ngawur gue. Nah, oke, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara kita memasang fast connector ke kabel drop core fiber optik. Untuk nanti pemasangan kabel fiber optik yang roll-rollan seperti ini nanti sebenarnya saya sudah ada videonya. Nanti kita akan bikinkan versi vlognya lah ya. Untuk kita bisa belajar juga bagaimana cara gelindingkannya, bagaimana cara mengurainya dan lain-lain lah ya. Ini kita belajar ke fast connectornya dulu. Saya akan singkirkan dulu yang 4 core. Untuk memasang fast connector atau kalau jenengan misalkan mau bermain fiber optik, sebenarnya fiber optik ini kabelnya itu tidak bahaya ya. Kabelnya itu biasa saja. Tapi kita dianjurkan untuk pakai alat safety. Alat safety-nya itu sarung tangan biasanya. Biasanya saya pakai sarung tangan, tapi kalau misalkan Anda sudah terbiasa, yo udah usah pakai sarung tangan ya udah apa-apa. Karena kabel optik itu yang paling berbahaya itu di core-nya ya. Karena core-nya kan terbuat dari kaca. Nah, itu kalau misalkan patah terus masuk ke dalam kulit, masuk pembuluh darah, itu ya nggak berefek sebenarnya. Tapi nanti 20 tahun ke depan bisa stroke Anda. Ini saya pakai sarung tangan dulu. Oke, sudah. Dan selain yang ada di dalam fiber optic toolkit, nanti kita juga perlu yang namanya tang potong. Ini alat wajib ya. Jadi kita keluarkan dulu kabel fiber optiknya, kita akan potong sedikit saja. Ini 1 core 3 seling, nanti jenengan bisa lihat. Ini karena soalnya ujungnya tidak bisa tak ambil ya. Jadi ujung sini bisa tak ambil, tapi ujung yang satunya tidak bisa tak ambil karena terjepit. Ini masih berapa ratus meter gitu. Jadi kita akan potong sedikit saja ya. Mungkin sekitar 2 meter. 2 meter. Kita potongnya ya biasa pakai tang potong gini. Nah, nanti dia terpotong. Ini tak tata dulu. Oke, sudah terpotong. Lah, ini nanti ini karena untuk contoh jadi kita pakai pendek aja, mungkin sekitar 2,5 meter atau 3 meteran lah. Ini pokoknya subscribe dan like channel Nanang MRK supaya jenengan bisa update video saya. Dan kalau jenengan suka, jangan lupa belikan super thanks yang ada di bawah video ini. Nah, ini nanti saya akan mempraktekkan 2 cara. Yang pertama adalah cara SOP-nya atau standar operasional prosedurnya. Yang kedua menggunakan cara teknisi. Jadi cara teknisi ini jauh lebih barbar. Nanti jenengan bisa lihat sendirilah seperti apa SOP-nya, seperti apa cara teknisnya. Saya sebentar supaya Anda bisa mendapatkan visual yang oke, tak tata dulu ya. Oke, sekarang kita akan mulai memasang fast connectornya. Ini di sini saya pakai HP ya untuk Anda bisa mendapatkan visual saya lebih bagus nanti di meja ini. Kita akan mulai dari fast connector jepit dulu ya. Jadi fast connector jepit itu kayak gini nih modelnya. Dia itu strukturnya ada 3 bagian. Yang pertama ada, ini saya nyebutnya ini adapternya. Terus di sini itu ada bagian penguncinya. Ini nih. Nah ini, jadi kita putar gitu. Ini ada bagian penguncinya dan kemudian ini adalah bagian konektornya. Terus di sini ada lock atau kunci untuk core-nya ya. Jadi naik untuk mengunci, terus bawah ini untuk tidak mengunci. Jadi ini seperti itu strukturnya. Kemudian disinilah kenapa dia disebut konektor jepit atau fast konektor jepit. Karena nanti drop core-nya, bagian luarnya atau jaketnya nanti akan dia dikunci di sini nih, dijepit begini nih. Nanti kan kalau kita putar dia mengencang lah, nanti terjepit oleh bagian yang ini. Makanya dia dinamakan fast konektor jepit.
Jadi kita akan masang fast connector yang ini dulu. Oke, kita ambil satu ya. Oke, kita ambil kabel drop core-nya atau kabel fiber optiknya seperti ini. Nah, untuk kabel drop core fiber optik ini strukturnya ada 4. Yang pertama ada seling yang bagian luar ini. Jadi nanti dia ada selingnya untuk mengamankan atau untuk menali-nali begitulah di kabel fiber optiknya. Kemudian ada jaket. Jaket ini lapisan paling luar. Kemudian di dalamnya ada cladding. Setelah cladding nanti baru ada core-nya atau serat kacanya. Nah, untuk pertama-tama kita harus potong selingnya dulu kalau untuk mau memasang fast connector. Cara motongnya gimana? Anda perlu yang namanya tang potong. Jadi ini alat tambahan ya, ini tang potong. Cara motongnya gimana? Jadi kita tinggal potong aja seperti ini. Jadi kan ini 2. Ini lapisan yang paling tebel, ini ada kawat. Seling itu kawat ya. Jadi kita tinggal potong aja. Oke, seperti ini sedikit. Baru kita tarik. Set, seperti ini. Nah, teknik menariknya ada 2. Kalau pengen bagian core-nya melingkar atau bagian jaketnya ini nanti melingkar, kadang-kadang kita butuh seperti itu. Tinggal ditarik aja. Jadi tinggal ditarik begini, nanti dia melingkar kayak gini nih. Nah, kalau misalkan tidak mau melingkar seperti ini, teknik menariknya ada lagi, yaitu seperti ini. Jadi kita potong, kita pisahkan, kita ambil selingnya. Setelah diambil selingnya seperti ini ya, ini jenengan bisa tarik antara seling sama jaket kabel fiber optiknya. Jadi seperti ini. Set, atau bisa manfaatkan tang juga bisa kayak gini. Tapi misalkan tidak pakai sarung tangan kan sakit tuh biasanya. Ditarik aja seperti ini. Nah, ini kira-kira Anda butuh 1 jengkal ya. 1 jengkal itu sudah cukup. Ini 1 jengkal lebih ya. Jadi Anda butuh 1 jengkal saja itu sudah cukup. Nah, ini kan dia tidak melungker tuh. Nah, nggak membulat seperti tadi. Nah, ini kita tinggal potong yang bagian selingnya. Jadi ini kawat ya. Ini kawat. Core-nya ada di dalam sini atau kabel fiber optik drop core-nya itu ada di sebelah sini. Nah, ini kita tinggal potong aja. Oke, setelah kita potong seperti ini sudah. Ini sebenarnya karena dia 3 seling, ini ada seling lagi di sini, tapi itu tidak apa-apa. Itu fungsinya untuk pengaman. Yang perlu kita potong pakai tang adalah seling yang utama ini, yang paling tebal ini ya. Setelah terpotong seperti ini, jenengan bisa siapkan tisu terlebih dahulu. Biasanya sih saya siapkan tisu untuk menampung nanti core-nya kalau misalkan patah atau terjadi yang tidak diinginkan. Jadi dia agak kocar-kacir. Kalau kocar-kacir ini bahaya, masuk ke dalam kulit ya. Setelah ini kita bisa memasukkan tang potong fiber optiknya. Nah, ini tang potongnya toh. Nih, ini kita tinggal masukkan ke sini. Oke, ini jenengan bisa kalau pakai Fastcon ini diambil ke 5 aja lah. Pol mentokan di besi ini ya. Pol mentokan di besi ini. Nah, seperti ini kita tinggal tek tarik. Nah, setelah itu akan muncul core-nya. Ini masih belum core-nya, ini masih ada cladding-nya nih. Nah, ini. Jadi ini kabel fiber optiknya ada di sini ya. Kemudian kalau mau memasang fast connector jepit, caranya kita bisa lepaskan fast connectornya dulu di bagian kuncinya. Ini kita lepaskan, kita masukkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini kan sudah masuk. Baru kita kupas untuk claddingnya. Cladding itu yang warna biru ini loh. Yang warna biru ini kita kupas. Untuk teknik mengupasnya, kita bisa menggunakan tang stripper atau tang pengupas ini. Kupasan cladding ini ya. Tangnya, kalau dalam pembelian seperti ini sudah berkarat ya, karena harus berumur. Ini kita lepaskan kuncinya dulu. Di sini ada penguncinya. Nah, set. Nah, ini dia terbuka toh. Nah, kita gunakan kalau mau mengupas cladding, kita gunakan yang paling bawah. Yang paling bawah ini, saking kecilnya itu tidak kelihatan. Nah, itu yang paling bawah ya. Yang nomor 2. Yang ini. Caranya, ini kita bisa kupas di bagian claddingnya. Nah, ini jangan sampai mentok di ujung sini supaya menjaga terjadinya nanti supaya tidak mudah patah ya. Jadi claddingnya kita sisakan sedikit. Kita tinggal masukkan, jangan dipentokkan ujung begini jangan. Tapi sisakan sedikit mungkin kira-kira 2 mm lah. Seperti ini baru kita kupas. Nah, ini kan masih belum bersih. Kita bisa ulangi kupas lagi seperti ini. Nah, atau langsung bisa ditarik seperti ini. Nah, inilah yang namanya core fiber optik. Yang tipis banget ini. Jadi mungkin di kamera itu tidak terlihat ya. Ini core-nya tipis banget. Jadi di dalam kabel fiber optik mau berapa core pun isinya ya ini. Core itu yang ini. Bagian serat kacanya ini. Inilah yang paling berbahaya. Kalau dia sudah patah masuk ke dalam kulit, itu bisa menyebabkan mungkin
penyakit dalam lah, dia masuk ke pembuluh darah. Nah ini kan kita harus berhati-hati, makanya di sini saya pakai sarung tangan dan ini saya amankan dengan tisu. Nanti kalau misalkan core-nya jatuh kita bisa amankan pakai si tisu ini. Kemudian setelah itu kita tinggal cleaver saja ya lur ya. Kita tinggal cleaver saja. Ini cleavernya. Cara pakai cleavernya gimana? Kita tinggal buka. Nah, dibuka nanti di sini ada pisau pemotong yang bulat itu. Kemudian nanti cara ngelevernya ini dibuka, tutup, nanti jedak, nanti dia terpotong otomatis. Seperti itu ya. Jadi kita buka dulu cleavernya. Taruh sini supaya gampang. Saya dekatkan. Set. Nah, kita ukur dulu untuk kabel core-nya ke fast konektornya. Jadi nanti si drop core-nya dia akan sampai di titik yang ini, ujung plastik itulah, yang bentuknya seperti kotak itu ya, di ujung kotak bagian atasnya itu. Nanti jaketnya dia hanya bisa sampai situ. Jadi nanti untuk core-nya dia mentok sampai bagian ini. Ya, core-nya mentok sampai bagian atas sini. Jadi silakan diukur antara sini sampai bagian atas core, seperti itu ya. Silakan ditaruh dulu kabel fiber optiknya seperti ini. Biasanya sih saya gitu kalau fastcon. Kemudian diukur nih dari ujung sampai ke pisaunya itu di bagian ini. Nah biasanya kalau cleaver jenis ini itu dia itu tepat di ujung baut ini loh, di ujung baut yang kedua seperti itu. Kemudian kita tinggal klik seperti ini. Dan nggak harus bunyi klik sih, ini karena memang nggak bisa klik. Terus kemudian kita tutup, kemudian kita geser yang bagian bawah. Set. Dan kita buka lagi, dia sudah terpotong. Nah ini dia sudah terpotong. Lah potongannya nanti dia akan jatuh ke tisu. Lah tisu ini yang kita harus hati-hati ya, begitu ya kawan ya. Ini dia sudah siap untuk kita pasang fast konektornya. Sebelum kita memasang ke fast konektor, biasanya saya menggunakan alkohol. Karena ini kalau kita pakai fastcon, nggak pakai alkohol, itu sangat berpengaruh sekali redamannya. Pengalamanku loh ya. Meskipun di dalam fast konektor ini nanti dia ada gel yang membantu untuk merambatkan laser optiknya. Tetapi kalau claddingnya itu nggak bersih, itu sangat akan berpengaruh sekali. Jadi kita semprot pakai alkohol, seperti ini. Kemudian kita bisa bersihkan menggunakan tisu. Ini perlu hati-hati, jangan sampai patah. Mungkin kalau pertama-tama patah tidak masalah ya, tapi yang penting hati-hati saja. Karena saya sudah pro, izin. Jadinya ini terlihat mudah. Nah, seperti ini. Oke, sudah bersih. Sekarang kita tinggal pasang ke fast konektornya. Saya hilangkan dulu ininya. Untuk memasukkannya gampang banget ya, lur ya. Dalam sini kan ada lubang. Oke, ada lubang ya di sini. Kita taruh nih kono gini ya. Di sini ada lubang. Lah kita tinggal masukkan core-nya aja ke lubang itu, ke lubang kuning-kuning ini. Ke lubang yang kuning-kuning ini. Dengan cara kita masukkan terlebih dahulu dari sini. Dari jepitannya ini. Jepitan untuk drop core-nya ini. Kita paskan aja, pelan-pelan aja. Woles. Baru kita masukkan drop core-nya ke jepitannya. Kita selorokan terus, nah sampai dia bisa melengkung sedikit kayak gini nih. Tuh, kabelnya kan bisa melengkung-lengkung tak? Nah, biasanya saya lengkungkan sedikit begini terus kita kunci. Nah, dia bisa melengkung gini kan? Lihat, melengkung sedikit. Kalau mau lurus juga tidak apa-apa, tapi biasanya redamannya akan aneh ya. Kalau bisa dilengkungkan sedikit seperti ini. Setelah itu kita baru kunci. Nah, kita kunci. Baru kita kunci bagian core-nya. Tek. Oke, sudah dikunci bagian core-nya. Sekarang kita baru pasang untuk lock yang atasnya, yang biru-biru ini ya. Yang konektor atasnya. Cara masangnya gampang. Di sini kan ada pentilan, ada pentolan ini. Kalau yang dijepit, pentolan ini di bagian sini. Jadi begini dia. Kalau yang jepit ya. Kalau yang buaya nanti kebalikannya begini. Ini kita pasang aja. Sudah beres. Sekarang kita tinggal cek saja dengan menggunakan laser. Jadi kita buka untuk penutupnya ini. Oke, penutup ujung konektornya. Kita bisa masukkan yang laser optiknya. Kita buka. Jadi kita masukkan ke laser optiknya. Seperti ini kita bisa nyalakan yang CW atau yang glint. Kalau yang glint dia kedip-kedip. Kalau yang CW dia akan tidak kedip-kedip. Jadi dia nyala terus. Kita masukkan ke ujung sini. Dan kalau berhasil, maka di ujung bagian sini akan menyala laser. Ini, kelihatan enggak? Nih.
Jadi dia akan menyala laser. Artinya kita berhasil memasang untuk fast connector jepitnya. Jadi gampang banget tuh. Di ini dong lasernya. Semakin terang cahaya lasernya, semakin dia bagus ya kawanku. Ini terang banget untuk lasernya. Kita akan memasang sisi satunya dengan menggunakan fast connector yang tipe buaya ya lur ya. Nanti jenengan akan lihat seperti apa perbedaannya yang tipe buaya. Geser dulu tisunya. Nah, untuk yang tipe buaya dia kayak gini strukturnya. Jadi ada penguncinya, pengunci luarnya yang biru-biru ini. Kemudian di sini ada pengunci jaketnya di bagian belakang sini. Terus dia itu dibukanya seperti ini. Cek. Nah, dibukanya seperti ini, kelihatan enggak? Ini marahnya ada hitam-hitam di ujung kaos tangan saya. Di ujungnya seperti ini, jaketnya modelnya dicepit kayak gini, kuncinya. Tek. Menurut saya ini jauh lebih mudah daripada yang jepit sih. Karena apa namanya, kita nggak dorong begitu, nggak begitu dorong. Kalau yang jepit nanti kan dia dorong dan kemungkinan patahnya itu lebih besar. Kalau saya lebih suka yang pakai konektor jenis tipe buaya ini, karena dia jepitnya ke atas seperti ini. Sekarang saya akan menunjukkan teknik teknisinya. Jadi teknik teknisinya ini agak barbar. Jadi teknik teknisinya ini cepat, penting connect. Kalau teknisi kan seperti itu prinsipnya. Jadi caranya gampang, kita nggak perlu clever, kita nggak perlu pengupas ini. Kita hanya cukup memerlukan tang potong sama pengupas stripper ini ya, stripper cladding ini. Caranya gampang sekali. Kita tinggal potong aja bagian selingnya di ujung, kita tarik. Nah ini kelihatan nggak? Ini kan ada seling lagi nih, 1, 2, ini kan 1 core 3 seling. Jadi seling yang pertama ini, seling ke 1, 2, kedua 3 ini. Kita tinggal tarik, sesuaikan kalau kebutuhan. Kalau mau dimelungkerkan atau dibulatkan, bisa langsung ditarik. Kalau mau diluruskan, bisa kita seperti ini kan. Ini karena saya pengen lurus, jadi saya beginikan. Cukup 1 jengkal saja. Sudah 1 jengkal lebih, kita potong selingnya. Nah seperti ini. Dan kemudian untuk cara mengupas jaketnya, kalau teknisi tidak perlu ini, wong ini kalau harga murah rusakan nih. Jadi kita bisa memanfaatkan, kita langsung potong di bagian jaket luarnya ini. Caranya gimana? Caranya langsung dipotong aja, kita hancurkan, jedar. Kita bisa hancurkan lagi seperti ini. Nah kemudian kita tarik. Nah kemudian kita tarik setelah hancur. Nah ini kan keluar nih core-nya, meskipun kadang ujungnya hancur ya, karena tapi nanti ujungnya tetap nggak kita pakai kan. Ini kita tinggal robek aja, kita tinggal kupas aja, sesuaikan kebutuhan. Mene cukup lah ya, kira-kira aja 1 kelingking kita lah, 1 kelingking kita ini nih. Nah 1 kelingking kita itu sudah sangat cukup. Nggak mungkin kan Anda punya kelingking 1 meter kan, nggak mungkin. Jadi 1 kelingking kita sudah cukup. Setelah seperti ini, kita tinggal patahkan ujungnya di sini. Dipatahkan, terus di sebelah sini juga ujungnya dipatahkan. Kalau masih ada claddingnya, core-nya itu tidak gampang putus ya. Kalau ada claddingnya seperti ini, biru-birunya ini loh, itu tidak gampang putus. Kita tinggal patahkan seperti ini. Oke. Nah, potong. Jadi itu. Setelah itu kita tinggal masukkan penguncinya. Jadi ini penguncinya, pengunci jaket luarnya. Kita masukkan dulu. Oke. Udah masuk. Berikutnya kita tinggal ukur saja. Jadi nanti kita buka dulu pas konektornya. Nah nanti drop core-nya, jaket luarnya itu dia akan mentok di bagian sini nih, ujung plastik ini nih. Ini sisanya nih sudah masuk core-nya sampai ujung sini. Nanti dia sampai situ. Jadi kita tinggal ukur saja dari jaket luarnya di plastik yang ujung sini. Nanti mentoknya ini. Lah ini langsung kita potong aja pakai tang. Drop core-nya langsung dipotong aja pakai tang, jedak. Seperti itu. Kita tinggal kupas claddingnya. Kalau teknisi seperti itu ya. Karena kalau kita pakai fast connector itu tidak perlu potongan yang rapi. Jadi kita tidak perlu clever sebenarnya. Karena di dalam fast connector itu sudah ada gelnya yang membantu untuk merambatkan. Jadi permukaan fiber optiknya ini tidak rapi itu tidak masalah. Karena ini nggak splicer ya. Tapi kalau misalkan jenengan mau potong, prosesnya sama seperti yang jepit dulu. Jadi kita kupas dulu, kita potong. Langsung dibaut, langsung diarahkan di baut yang ini, di ujung baut yang ini, nanti baru dipotong. Caranya seperti itu. Tapi kalau Anda mau pakai cara teknisi, seperti ini caranya. Jadi kita tinggal kupas saja, kita kupas pakai yang nomor 2 seperti ini. Sisakan bagian ujungnya, ya. Sisakan bagian ujungnya. Nah ini kan masih ada nganunya. Teknisi tidak mungkin diulangi 2 kali, itu menghabiskan waktu. Bayarannya sithik, langsung diseleret gini. Seperti itu ya. Kemudian baru kita semprot alkohol.
Semprot alkohol. Setelah semprot alkohol, kita bersihkan untuk core-nya ya. Set, 1 kali, 3 kali cukup lah ya. Potongan-potongan ini silakan diamankan, tapi kalau dia masih ada claddingnya seperti ini, dia itu susah kalau masuk ke kulit. Dia nggak mudah patah ya. Tapi kalau sudah dikupas claddingnya lah, itu yang berbahaya. Nah, kemudian kita tinggal pasang untuk konektornya. Untuk fast connector yang buaya, pastikan juga sama di bagian bawah. Untuk pengunci core-nya, arahkan ke bagian bawah seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan. Cara masukkannya gampang ya, kayak tadi ya. Kita tinggal masukkan, di dalamnya ada lubang sama persis. Seperti ini kita masukkan. Nah, ini karena fast connectornya, ini menuntut kita untuk harus seperti ini nanti. Dia berdiri kayak gini nih. Jadi kita tinggal sesuaikan aja. Seperti ini. Masuk. Nah, di sini dia melengkung kayak gini nih. Biasanya saya tak lengkungkan kayak gini untuk menandakan dia sudah sampai. Ini dia terlock di sini. Diusahakan melengkung ya. Kalau udah bisa ya udah apa-apa, lurus ya udah apa-apa. Terus tinggal kita kunci untuk capitannya seperti ini. Lalu baru kita kunci begini. Terkunci untuk bagian jaketnya. Setelah sudah, baru kita naikkan untuk pengunci core-nya yang oranye ini. Kita cek dulu apakah lasernya tembus. Nah, tuh lasernya tembus kan? Set. Nah, lasernya tembus. Memastikan lasernya tembus, kita baru masang pengunci luarnya yang warna biru ini. Ada kayak tonjolan seperti ini. Itu dibalik. Nah, di ini yang rata. Kita tinggal tancapkan kunci. Sudah beres, tinggal dicabut. Kita tinggal masukkan ujung yang satunya ke laser. Dia akan muncul di sini. Tuh, lasernya tembus tuh. Kita ora. Nah, itu. Lasernya tembus ya. Oke, sekarang kita akan coba cek redaman kabel fiber optik yang sudah kita pasang fast connector tadi ya, Lur ya. Nah, sebenarnya untuk ngecek redaman kita bisa pakai laser sih, tapi nanti nggak valid. Kita harus pakai media converter nanti, dan di sini saya sudah siapkan media converternya. Kita coba pakai laser dulu lah ya, supaya jenengan tahu seperti apa prinsipnya. Kita tancapkan aja ke salah satu konektor ya. Bisa dua-duanya lah, bisa mau yang jepit, bisa yang buaya, sama aja. Dan kita laserkan yang konstan, yang ke bagian CW, jadi dia nyala terus kayak gini nih. Nah, setelah itu kita tinggal luruskan seperti ini. Kemudian kita untuk mengukurnya, mengukur redamannya, kita butuh alat yang namanya optical power meter tadi atau OPM ya. Jadi di OPM seperti ini penampakannya. Jadi di OPM itu ada tombol on off, kemudian auto off, zero, light, dB, dan juga lambda. Cara menyalakannya kita tinggal nyalakan aja seperti ini. Jadi ini tuh pengukur sinar aslinya. Kalau kita hadapkan ke lampu, dia bisa menyala. Nah, di sini kan ada beberapa angka. Biasa kita memberi keterangan redaman itu yang di low ini. Nanti kalau dia mendeteksi cahaya, itu nanti akan ada angka yang muncul. Dan di sini di atas ini ada lambda. Lambda ini yang biasanya kita pakai, yang saya pakai itu yang 1310. Biasanya ada beberapa ISP itu ada yang mau pakai lambda tertentu, itu terserah sih, sama aja sebenarnya. Misalkan angka yang muncul belum 1310, jadi kan bisa klik di lambda ini. Nah, ini silakan cari yang lambda 1310. Nah, ini 1310. Terus kita tinggal buka yang bagian atas ini. Jadi kita tinggal masukkan fast connectornya saja ke ujung OPM-nya. Nanti akan ada angka yang muncul di tengah-tengah. Yang kita butuhkan itu yang di tengah-tengah, yang namanya redaman ini tuh yang ini, minus 06 ini loh. Minus 06 ini adalah redaman kabel fiber optik yang kita dapat. Tapi ini dari laser ya. Minus 06, minus 07 ini sepertinya kurang stabil, mungkin karena ketekuk-tekuk. Nah, ini kan. Jadi semakin kita tekuk dikit gini tuh dia berpengaruh ke redaman fiber optik tuh seperti itu. Ini minus 06, minus 07, semakin mendekati 0, dia itu semakin bagus ya. Untuk redamannya. Jadi kalau dia minus 3, minus 2, minus 1, atau mungkin 0, itu dia semakin bagus. Tapi kalau 0, kalau tulisannya low kayak gini, dia itu tidak terkonek alias putus ya kabelnya. Ini kita dapat redaman minus 7. Sekarang kita akan coba menggunakan media converter, kita dapat redaman berapa ya. Oke, di sini saya sudah siapkan media converter set A. Saya pakai gunakan merek HS Airpo. HS Airpo ya, ini yang set A. Ini sebelum kita mengecek kabel yang sudah kita fastcon, terlebih dahulu kita cek dulu dengan menggunakan kabel petcore. Jenengan harus punya ini, minimal satu lah, yang panjang 1 meter atau 2 meter.
Ini fungsinya untuk kita bisa mengukur redamannya ini, karena ini kan buatan pabrik. Tadi kan Fastconan kita sendiri, jadi kita supaya tahu tuh redamannya itu berapa dari sini, dari kabel yang petcore ini, bawaan pabrik ini. Saya tancapkan dulu untuk media konverternya. Kita masukkan, voltasenya sudah menyala. Ini yang set A, taruh sini. Kita ukur dulu ya menggunakan petcore. Petcore ini sebenarnya kabel fiber optik, tapi dia tidak ada selingnya ya, jadi dia lentur, bisa kita gulung-gulung kayak gini. Nah, kita masukkan. Ini harusnya dia sudah muncul redaman. Kita ukur dengan menggunakan OPM seperti ini. Oke, media konverternya sangat bagus sekali redamannya, 0,0 ya. Jadi redamannya dia muncul di minus 0,0 sekian. Nah, kita coba lihat media konverternya. Masing-masing media konverter sendiri. Biasanya ada yang AirPo ini dia di 15 dB ada, di minus 8 dB ada, di minus 0,0 ada. Seperti ini. Jadi kadang acak sih. Mungkin konektornya kena debu atau apa. Jadi ini dia redamannya cukup bagus di minus 0,0. Kalau media konverter ini biasanya dia di antara minus 0,0 sampai dengan minus 24. Dia masih bisa connect di beberapa merek. Jadi variatif lah. Normalnya di bawah minus 24. Jadi minus 23, minus 21, minus 19, minus 18 itu sudah sangat bagus kalau untuk redaman. Ini minus 00 ini terlalu bagus. Sekarang setelah pakai petcore, sekarang kita coba yang kabel fast connector kita. Jadi kan kita sudah tahu sih media konverter ini dia muncul redamannya minus 0,0 petcore. Sekarang saya akan tancapkan si fast connector kita. Nah, sudah terpasang ke media konverter. Sekarang kita bisa ini ukur dari redamannya, kita dapat berapa, lossnya berapa gitu. Kabel yang kita fastcon bisa dilihat minus 16. Fastconannya cukup lumayan jelek ini, minus 16 ya. Ini tapi masih bisa dipakai minus 16 itu. Maksimal kita bisa memakai media konverter itu di minus 24 ya. Rata-rata itu di minus 24. Kalau dia sudah tidak di minus 24, dia itu sudah tidak bisa terkonek. Ini minus 16 termasuk sangat bagus. Sangat-sangat bagus ya. Normalnya dia di bawah minus 24 yang masih kita bisa pakai untuk yang di side B. Sekarang saya akan coba buktikan ini di minus 16 ya. Saya punya media konverter satu lagi. Mana satunya? Nah, ini saya punya satu lagi, ini mereknya Tarmok. Ini yang set B. Jadi saya akan masukkan ke yang sini, yang set B. Kalau dia terkonek, harusnya LED indikatornya tidak menyala satu seperti ini, ya. Ini kan nyala satu. Nanti kalau mereka berdua terhubung, ini set A, ini set B, nanti akan ada LED 3 nyala harusnya. Sekarang saya akan coba tancapkan untuk media konverternya ke listrik. Oke, nyala satu. Coba ya. Kita lihat. Tuh, kan? LED-nya nyala 3, artinya dia terkoneksi antara A dan B seperti ini. Jadi minus 16 itu sudah sangat bagus tuh kalau di media konverter. Karena media konverternya itu minus 00 startnya, jadi kan fastconan kita itu sepertinya kurang bagus. Jadi kalau misalkan kurang bagus bisa diulangi lagi ya. Jangan ditekuk-tekuk kabelnya, terus kemudian kita lebih hati-hati lagi. Tekukannya mungkin bisa dikurangi lagi yang tadi yang tengah. Tapi yang jelas kalau kita masih mendapatkan redaman di bawah minus 24, itu dia masih bisa connect seperti ini antara A dan side B. Kalau misalkan dia di atas minus 24, rata-rata ya, ada yang minus 28 itu bisa saya. Dia itu loss seperti ini. Kalau misalkan kita tancapkan, tapi dia loss, ya juga nyala. Artinya kita sudah berhasil memfastcon kabel drop core fiber optik kita. Nanti next kita akan coba fastcon yang 4 core ya lur ya, di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Insya Allah kalau saya baca, saya jawab lah ya. Terima kasih. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita praktek menyambungkan itu, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kita perlu menggunakan keselamatan kesehatan kerja atau K3. Jadi saya menggunakan dulu K3-nya, yaitu ada safety glass. Saya menggunakan K3-nya, saya pakai dulu supaya aman. Terus kita ambil pigtailnya, kupas. Nah, kabel pigtail ini ada sekitar 2 lapisan. Yang pertama itu ada yang lapisan pertama itu lapisan yang luar yang warna kuning ini. Kita kupas menggunakan fiber stripper yang ke nomor 2. Kita masukkan di nomor 2. Pas. Kita masukkan di tempat sampah. Terus ini ada lagi lapisannya.
Yang kedua namanya cladding. Kita kupas menggunakan fiber tipe yang ke nomor 3 atau paling terakhir. Masukkan di nomor terakhir, terus kita kupas. Nah ini bagian optiknya, bagian inti dari kabel fiber optik. Sebelum kita potong, kita ambil tisu, terus kita bersihkan menggunakan alkohol. Sampai berbunyi cit atau sekiranya sudah bersih, sudah. Lalu terus kita potong langsung aja di fiber cleavernya. Masukkan di fiber cleaver. Untuk bagian batas antara fiber optik dan pelindungnya itu biasanya itu di angka 15. Terus kita tutup lagi. Terus kita tinggal dorong saja. Buka lagi. Nah otomatis fiber optiknya terpotong dengan rapi. Terus setelah dipotong, kita langsung masukkan saja di fusion splicer-nya. Kita buka fusion splicer-nya. Nah kita letakkan di holdernya. Yang dua ini di bagian splicer itu namanya holder. Holder ini apa? Holder ini untuk menempatkan kabel fiber optik supaya proses penyambungannya berjalan dengan lancar. Terus setelah itu kita langsung taruh saja di holdernya. Untuk penempatan fiber optiknya itu biasanya itu jangan sampai melebihi yang jarum itu. Jadi diusahakan itu sebelum jarum, jangan sampai melebihi. Kalau melebihi nanti tidak bisa tersambung. Dan itu kita sudah pas, kita tutup. Oke. Kita ambil spiktel satunya lagi. Sebelum kita kupas lagi dan pakai fiber stripper, kita masukkan dulu protection sleeve. Ini gunanya buat apa? Nanti itu buat melindung bagian yang tadi di splash. Jadi kita masukkan dulu ini protection sleeve-nya. Ya. Setelah itu kita potong kembali kayak tadi. Untuk lapisan pertama yang warna kuning itu menggunakan fiber stripper yang nomor 2 atau yang tengah. Masukkan, terus kupas. Dan tempat sampah. Terus untuk bagian pelindung yang kedua menggunakan yang ketiga atau yang terakhir. Oke. Setelah terkupas, kita bersihkan menggunakan alkohol. Setelah bersih, masukkan kembali ke fiber cleaver-nya untuk memotong. Di kisaran sekitar 15, setelah itu sudah sisa 15, kiranya 15, kemudian ditutup. Tutup lagi. Tinggal didorong. Oke, setelah potong langsung diletakkan di fusion splicer-nya. Sama seperti tadi, jangan sampai melebihi yang jarum tengah itu. Jadi diusahakan itu sama dengan atau kurang dari jarum. Kalau melebihi jarum itu biasanya tidak bisa tersambung. Pas di tengah, tutup. Nah, kan kelihatan tidak melebihi jarum. Setelah selesai dua-duanya dipasang, terus kita langsung tutup saja. Kita lihat hasilnya. Bagaimana cara menyambungkannya? Kita pencet bagian menu set. Kita tunggu prosesnya. Oh, dan nampaknya potongannya agak kurang bagus. Mungkin ini karena pengaruh fiber cleaver-nya juga bisa. Mungkin fiber cleaver-nya pisaunya sudah tidak tajam, jadi potongannya agak kurang bagus. Kita tadi kanan kita ambil lagi. Coba kita potong kembali. Pakai yang nomor 2. Terus yang nomor 3 untuk memotong cladding. Jadi untuk fiber cleaver-nya itu kan ada pisau. Nah, biasanya pisau kalau semakin sering dipakai itu kan semakin agak kurang tajam. Jadi mungkin sering dipakai jadi agak kurang tajam pisaunya ini. Kita lagi dorong, terus pasang.
di nomor sekitar 15, dan ditutup, tutup, terus didorong. Oke, kita potong, angkat, kita pasangkan kembali. Oke, ini sebentar. Tutup. Setelah duanya terpasang, tutup kembali. Terus kita coba kembali di pencet menu set. Nah, dari layar ini kita bisa melihat bagaimana proses penyambungan terjadi. Jadi nanti splicer dengan sendirinya berjalan atau menjalankan proses penyambungan. Nah, dan yang 0,01 dB ini adalah hasil sekitar redaman penyambungannya. Jadi ini sudah selesai untuk proses penyambungannya. Sekarang kita langsung buka saja. Dan otomatis kabel fiber optik yang tadinya cuma satu-satu atau misah sekarang jadi satu atau tersambung. Terus langkah selanjutnya yang akan kita lakukan apa? Kita masukkan protection sleeve-nya supaya kabel optik yang tadi tersambung itu terlindungi atau aman. Jadi kita perlu melindungi kabel itu. Kita buka ini dulu yang buat pembakarannya. Ini ya, buka. Terus satunya lagi juga dibuka. Nah, di pos ini hati-hati ya, karena ini rawan patah. Terus ini dimasukkan pelan-pelan saja. Setelah masuk setelah masuk sempurna, kita angkat, masukkan di sini. Jadi di sini buat apa? Ini buat membakar. Ini kan loh. Jadi supaya kencang itu pembakarannya. Kemudian setelah selesai ditutup, kembali tutup, terus tinggal dibakar. Terus kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk pembakarannya nanti tidak muncul di dalam layar, tapi kita tunggu sekitar 30 detikan sampai nanti selesai. Nah, itu bunyinya atau tanda bahwa proses pembakaran telah selesai. Dan kita buka. Terus angkat dan letakkan di sini. Di sini ada yang namanya seng buat meletakkan hasil pembakarannya. Terus kita tunggu lagi sampai protection sleeve-nya itu menjadi kering. Karena itu masih panas banget. Jadi kalau dipegang itu agak panas di tangan. Jadi tunggu sampai kering. Baru nanti kita cek redamannya pakai menggunakan OPM dan OLS. Tunggu sekitar 1 menit atau 2 menitan sampai benar-benar kering dan bisa dipegang nggak panas sih. Jadi dalam proses penyambungan fiber optik itu yang penting itu yang pertama pemotongannya. Pemotongan pada saat di fiber cleaver itu harus tepat, harus benar, harus lurus. Karena jika pemotongannya tidak tepat atau tidak lurus, maka fiber optiknya itu nggak mau atau tidak mau tersambung gitu. Kayak tadi kan beberapa kali nggak bisa tersambung karena pemotongannya itu nggak lurus dan nggak benar, dan mungkin perawatan alatnya itu semakin sering digunakan, maka serajin mungkin kita harus merawatnya dan memperbaiki alat tersebut supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan panjang. Oke, sebetulnya ini sudah selesai. Jadi makanya sudah selesai. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Protection sleeve-nya itu melindungi bagian yang tadi, yang bagiannya di splicer ini tengah-tengah. Jadi ini aman dari segala panas atau hujan. Jadi sekiranya proses penyambungan seperti itu, kemudian kita akan cek menggunakan OPM dan OS atau menggunakan VFL, Visual Fault Locator. Apakah penyambungannya berhasil atau tidak? Oke, kemudian ini kita semikan dulu. Ya, kita coba menggunakan Visual Fault Locator dulu. Ambil. Nah, namun sebelum kita menggunakan ini, alangkah baiknya seperti yang saya katakan tadi di awal, ini namanya kan fiber optic cleaner untuk membersihkan. Jadi yang konektor ininya kita bersihkan dulu, dibuka, terus masukkan di sini, terus tinggal didorong.
Udah bersih, terus masukkan ke sini. Nah, terus ngetesnya gimana? Apakah benarnya tidak? Kita tinggal nyalakan saja. Jika cahayanya tembus seperti ini, maka proses penyambungan berhasil dan tidak ada gejala atau patah di tengah jalan. Jadi sudah bisa, ini cahayanya sudah kelihatan. Dan yang kedua, kita coba tes menggunakan OPM dan OS untuk mengetahui kedamaiannya yang didapatkan itu berapa. Oke, langsung saja. Ini OLS-nya yang memancarkan cahaya, yang memberi cahaya. Langsung kita masukkan saja. Udah. Terus untuk menerimanya kita menggunakan OPM. Kita masukkan lagi untuk menerima. Setelah dimasukkan dua-duanya, kita nyalakan OLS-nya. OPM-nya juga sama. Terus di sini bisa dilihat hasil redaman sambungan tadi, yaitu minus 6,84 dB. Nah, di dalam jaringan fiber optik itu biasanya di angka sekitar sini itu bisa dibilang baik. Jadi saya keseluruhan untuk penyambungan fiber optiknya sudah bagus dan benar. Oke, kita cabut kembali yang ini. Sudah selesai. Lalu seperti apa hasilnya? Pertama kita kupas kabel Patchcore SCPC. Bersihkan dengan tisu dan alkohol jika ada. Potong dengan hati-hati. Selanjutnya kupas kabel fiber optik 4 tor. Gunakan alat kupas agar lebih mudah.
Isi kabel 4 fore. Warna biru, oranye, hijau, coklat. Kita akan potong warna biru untuk disambung. Atur posisi kabel fiber optik dengan benar, usahakan pas di tengah. Proses penyambungan bagus sekali dengan lose 01 menit. Selanjutnya kita tes dengan OTDR. Tekan tombol on 5 detik. Tunggu beberapa saat kawan. Tampilan menu TDR. Pilih Auto. Sekali lagi ini menunya. Ada panjang gelombang 1310 dan tahun 1550. Kita akan coba satu-satu. Jangan lupa tancapkan konektor pada posisi UTDR. Lalu sentuh pojok kanan bawah untuk mulai. Proseskan kabel 4 for warna biru. Ini untuk cek pada panjang gelombang 1310. Hasilnya sesuai 1 km. Sekarang untuk panjang gelombang 1550. Caranya sama kawan. Keterangan BLOS.
Selanjutnya tekan Save. Untuk menyimpan data ini, kasih nama agar mudah dicari. Selanjutnya kita tes juga VFN. Tancapkan pada posisi VFN. Lalu sentuh all. Ini ada cahaya merah. Di ujung kabel juga nyala. Artinya kabel normal bisa tembus cahaya. Untuk OTDR di atas ini akan kita ganti posisinya ke OTDR yang di tengah sini. Ya. Oke, kita pasang dulu. Udah, kita pasang. Ya. Kita akan masuk ke OTDR. Oke. Kelihatan nggak? Oke, masuk ke sini ya, yang OTDR. Kita oke dulu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa parameter yang bisa dilihat di sini, di set ya parameternya. Di set parameter di sini misalkan ada untuk pengukurannya ada real test, kemudian bisa juga kalau misalkan mau dipilih di sini ada auto test, ada real, ada average. Kalau auto nanti biasanya dia akan selesai sendiri tanpa kita harus pencet manual start dan off-nya. Tapi kalau real test nanti kita perlu untuk pencet manual gitu ya. Kita coba dulu yang real test. Kemudian di sini untuk wave-nya, gelombangnya ini bisa dipilih untuk jarak rendah dan internet itu bisa kita menggunakan yang atas saja. Kemudian untuk range-nya kabel saya ini kira-kira kalau kita sudah tahu, kalau kita misalkan mau ngukur kabel di atas 1 km maka kita bisa berikan 1 km ya, biar ringnya tidak terlalu lebar. Tapi kalau misalkan kita lebih dari 1 km kita bisa menggunakan yang 2 km. Tapi sepertinya kabel yang akan saya ukur ini di bawah 500 meter, maka saya gunakan yang 500 meter saja. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ini 500 meter ini. Kelihatan ya. Nah ini dia 500 meter ya. Saya pilih yang 500 meter. Kemudian untuk pulse-nya saya biarkan seperti ini saja. Saya menggunakan 50. Kemudian sudah, itu saja. Kalau sudah kita oke. Oke, selanjutnya langsung saja saya akan melakukan tes ya dengan memencet kabel yang ini karena tadi kita menggunakan real time bukan auto ya. Kita pencet ini ya. Oke. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalkan menggunakan ini, lasernya itu jangan langsung ke mata karena ini ada keterangannya danger. Nah, danger itu ya, danger. Jangan langsung ke mata karena berbahaya. Oke, kalau sudah kira-kira kita akan stop ya di sini ya. Akan stop. Nah, nanti setelah di stop, nah ini kelihatan ya. Ini kelihatan untuk di atas ini keterangannya ada length. Jadi length ini adalah panjangnya. Panjangnya adalah berapa nih? 0,11 km. Berarti ini sekitar 110 meter ya ini ya. Ya ini sekitar 110 meter. Loss-nya di sini untuk loss akhirnya itu 0,04 dB. Kemudian untuk event-nya 1. Event itu maksudnya sepanjang kabel ini
ya, sepanjang kabel ini nanti ada beberapa event. Event itu misalkan contoh ya, di tengah-tengah ada splicer, kemudian ada konektor, kemudian ada apa namanya, dan ada lekukan bending ya, atau lekukan bending itu apa sih? Lekukan atau kejepit gitu ya. Nah, itu juga akan menghalangi laser. Nah, kalau seperti ini, eventnya kan ada satu, dan satu itu tandanya kan seperti ini. Ini tandanya teman-teman. Tandanya seperti ini. Berarti event ini kalau tandanya seperti ini, itu tandanya dia sudah end konektor. Artinya dia sudah di ujung kabel seperti ini eventnya. Berarti dia loss-nya ada di ujung kabel. Nah, seperti ini kalau cara membacanya nanti ada beberapa cara ya. Ada beberapa event di sini biasanya. Kalau seperti ini terjadi lonjakan gelombang ke atas itu hanya pada saat konektor di start sama yang di akhir saja. Kalau di tengah itu aman-aman saja. Nah, seperti itu kira-kira cara membaca atau menggunakan OTDR ini. Tentu saja parameter-parameter yang ada di sini itu banyak sekali. Nanti bisa dipelajari di manual books-nya ada. Di video yang berikutnya nanti kita akan membahas juga untuk cara menggunakan untuk fitur-fitur yang lain dari optical fiber tester ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya gunakan, sederhana, tapi ini cukup membantu kalau misalkan kita mau menggunakan OTDR ini untuk mengecek atau melihat loss dB dari kabel fiber optik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.